kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam kondisi yang baik-baik saja ya teman-teman. Oke, pada konten kali ini saya akan membahas tentang kartu kredit versus pay later, mana yang lebih bikin bangkrut. Nah, yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Di antara kalian lebih sering mana menggunakan antara kartu kredit atau pay later? Nah, sekilas kelihatannya dua-duanya sama ya teman-teman. Sama-sama bisa beli sekarang, bayarnya belakangan. Sama-sama juga bikin hidup terasa lebih gampang ya teman-teman. Tinggal bayar-bayar gitu aja, jadi lebih mudah kesannya ya. Nah, tapi pertanyaannya, mana sebenarnya yang lebih bikin bangkrut kalau salah pakai? Dan di video ini saya bakal bahas mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih aman, dan siapa sebenarnya yang cocok pakai kartu kredit atau pay later untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya kartu kredit dan pay later umumnya punya satu kesamaan besar ya teman-teman, yaitu uangnya bukan uang kita. Saat gesek kartu kredit atau klik bayar dengan pay later, otak kita sering nggak ngerasa sadar bahwa kita sedang mengeluarkan uang ya teman-teman. Karena apa? Nggak ada uang fisik yang keluar, sehingga secara langsung nggak akan terasa kalau kita kekurangan apapun atau kurang apapun termasuk uang ya teman-teman. Karena yaitu tadi ya teman-teman, uangnya bukan uang kita ya. Inilah sebenarnya yang banyak orang belanja di luar kemampuan mereka sendiri ya. Padahal niat awalnya cuma bayar nanti. Masalahnya yang kecil itu kalau dikumpulin lama-lama menjadi besar, dan ini di kemudian hari bisa menjadi bom waktu ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu yaitu kartu kredit ya. Kartu kredit sebenarnya sudah sering saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Sebenarnya juga kartu kredit merupakan alat yang membantu ya teman-teman. Ini juga bukan sesuatu alat yang jahat, tapi alat ini merupakan alat keuangan yang butuh disiplin yang tinggi ya teman-teman. Nah, terkait dengan kelebihan kartu kredit itu pada umumnya ada masa bebas bunga. Lalu selanjutnya, biasanya kartu kredit sebagian ada yang bisa dicicil dengan 0% ya teman-teman, bunganya itu 0%. Lalu umumnya juga kartu kredit memiliki reward, poin, dan juga cashback. Juga kalau kalian disiplin menggunakan kartu kredit bisa membantu bangun riwayat kredit kalian menjadi lebih bagus ya teman-teman, sehingga nama kalian bisa tercatat bagus di BI checking ya. Tapi kartu kredit mulai berbahaya kalau kalian menggunakannya dengan sembrono ya teman-teman. Misalnya kalian hanya membayar minimum payment, lalu kalian sering menggesek kartu kredit tanpa perhitungan yang matang ya teman-teman. Karena itu terlihat mudah, kalian hanya tinggal gesek-gesek saja tanpa perhitungan yang matang terlebih dahulu. Lalu juga kalian punya banyak kartu tapi tidak ada kontrol yang bagus sama sekali ya. Kalian mempunyai kartu kredit lebih dari satu. Bunga dari kartu kredit juga lumayan ya teman-teman, bisa 2-3% per bulan. Jadi kalau di total per tahun bisa tembus 30% lebih ya teman-teman. Ini yang sering banyak orang tidak sadar ya. Dan yang lebih bikin bahaya lagi, utang kartu kredit nggak terasa makin lama makin menumpuk ya. Tahu-tahu limit kalian sudah habis, tapi tagihannya menumpuk banyak sekali. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pay later. Pay later itu lebih mudah diakses dibandingkan dengan kartu kredit ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi maupun bank yang menyediakan pay later dengan akses pendaftaran yang sangat mudah ya. Bahkan tanpa kartu,
tanpa slip gaji pun, tanpa BI checking yang ketat, kalian bisa dengan mudah di ACC menggunakan pay letter cair ke rekening kalian ya. Inilah yang bikin pay letter lebih bahaya bagi pemula ya teman-teman. Nah, sebenarnya masalah pay letter itu umumnya ada 3 hal ya teman-teman. Yang pertama, limit pay letter yang kecil seringkali membuat orang merasa meremehkan hal tersebut ya. Padahal kalau dipakai berkali-kali jatuhnya juga akan besar juga ya teman-teman. Lalu yang kedua, tenornya itu pendek ya, tapi bunganya terasa ya, karena tenor yang pendek bunganya tidak kecil ya teman-teman. Walaupun sekilas terlihat bunganya kecil, tapi kalau dihitung dengan seksama malah jatuhnya lebih mahal daripada kartu kredit ya. Lalu yang ketiga, pay letter kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini yang banyak terjadi pada masyarakat sekarang ini ya teman-teman. Misalnya untuk makan, jajan, dan check out barang yang sebenarnya tidak begitu perlu ya. Kalau kartu kredit biasanya dipakai oleh orang-orang yang merasa mampu, berbeda halnya dengan pay letter. Pay letter malah sering digunakan oleh orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu karena dengan mudahnya mengakses pay letter itu tadi ya teman-teman. Jadi bisa dibilang tanpa pertimbangan yang matang pun mereka sembrono menggunakan pay letter karena dengan mudahnya di ACC sehingga cepat cair. Nah, kembali ke pertanyaan utamanya, dari pay letter atau kartu kredit, ini mana sih yang lebih membuat kita cepat bangkrut? Jawabannya adalah tergantung siapa yang pakai ya teman-teman. Tapi secara umum pay letter memang jauh lebih bikin bangkrut dibanding kartu kredit ya teman-teman, karena mudah dan tanpa kontrol yang ketat ya. Bedanya kalau kartu kredit lebih berbahaya pada jangka panjang, karena kalau kalian memakainya tidak disiplin dan juga bayar minimum ketika limitnya sudah habis, tahu-tahu tagihannya sudah menumpuk begitu saja ya. Jadi sebenarnya kartu kredit lebih cocok kalian pakai kalau pertama penghasilan kalian itu stabil. Lalu kalian yang kedua bisa membayar tagihannya full setiap bulan dengan disiplin ya teman-teman. Lalu juga paham tentang cara menghitung bunga. Selanjutnya kalian memakai kartu kredit untuk transaksi yang produktif ya. Ini bisa dikategorikan kalian cocok menggunakan kartu kredit. Itu akan sangat membantu masalah keuangan kalian ya, untuk transaksi keuangan kalian juga. Lalu tentang pay letter, ini juga cocok kalian pakai dengan catatan dipakai sesekali atau dalam keadaan darurat ya teman-teman. Lalu juga kalian memakainya dengan nominal yang kecil. Selanjutnya kalian menggunakan pay letter bukan untuk kebutuhan harian ya teman-teman. Ini yang membuat salah kaprah. Kalian menggunakan pay letter untuk kebutuhan harian, ini menurut saya sangat tidak cocok ya teman-teman. Kebutuhan harian itu harusnya memakai uang kalian sendiri alias uang dingin ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan pay letter untuk gaya hidup, itu merupakan solusi yang buruk ya teman-teman, atau bahkan bukan solusi sama sekali. Tapi adalah masalah yang sedang ditunda ya teman-teman, yang akan membuat susah di kemudian hari. Jadi, menurut saya, bukan kartu kredit atau pay letter yang bikin bangkrut, tapi yang bangkrut itu kebiasaan buruk yang diterapkan pada kartu kredit atau pay letter tersebut. Jadi, mau kalian pakai alat keuangan secanggih apapun, kalau nggak tahu batas, nggak hitung kemampuan finansial kalian sendiri, dan nggak disiplin untuk membayar tagihan, yang namanya pay letter atau kartu kredit kan merupakan utang ya teman-teman. Harus kita sadari bahwa hal tersebut ada angsuran yang wajib kita bayarkan. Ujung-ujungnya tetap sama, akan bangkrut juga kalau kita tidak bisa menghitung batas kemampuan finansial kita sendiri ya. Nah, itu tadi ya teman-teman, mengenai penjelasan sederhana antara kartu kredit vs pay letter, mana yang bikin bangkrut bisa kalian simpulkan sendiri ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah memiliki
pengalaman lain tentang kartu kredit maupun pay later bisa kalian tulis di kolom komentar supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang lain ya. Dan sekian dulu mengenai video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Klik like apabila kalian menyukai video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.